Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah dan amal soleh lainnya di bulan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan sehingga sampai akhir Ramadan bisa memaksimalkan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan ini ada banyak penceramah, banyak nasihat, tak jarang mengutip hadis, tetapi ada yang mungkin disalahpahami, ada yang mungkin juga tidak tahu sumbernya ada di mana. Maka kesempatan siang hari ini sedikitnya ada 4-5 hadis yang cukup banyak beredar, tapi bisa misunderstanding gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, hadis ini cukup populer bahwa Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Ramadan itu bagian awalnya adalah rahmah, bagian tengahnya maghfirah, bagian akhirnya itkum minan nar. Lalu ulama bagi-bagi 10-10-10. Padahal yang puasa Selasa besok hanya 29. Baginya kayak apa? Tapi ada yang mengatakan awal rahmah, akhir itkum minanar, lah tengahnya yang banyak itu yang maghfirah. Lalu ada yang memahami hadis ini sebagai sistem kelas. Jadi ada yang mengambil enaknya, saya tidak butuh rahmat, saya tidak butuh maghfirah, yang penting dijauhkan dari api neraka. Lalu puasanya di 10 hari yang terakhir saja. Itu kan namanya sistem kelas. Hadis ini sebenarnya adanya di Sahih Ibnu Huzaimah, sekalipun dari segi kualitas tidak sampai derajat Sahih. Nah, mestinya memahami hadis ini lebih ke level, bukan kelas. Artinya sekiranya pembagian betul-betul 10-10-10 itu siapa yang mampu menjalankan ibadah Ramadan 10 yang pertama itu dia gapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia lanjutkan sehingga menggapai 20 berikutnya, menjadikan ampunan Allah akan diterimanya. Demikian pula kalau mampu menuntaskan, maka terbebaslah dia dari api neraka. Sehingga mencapai pembebasan api neraka tidak bisa dijemput di belakang, tapi ya dimulai dari awal. Hadis yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis yang cukup panjang, tapi ini hanya bagian akhirnya saja yang diambil. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Perubahan aroma mulut orang yang puasa. Dia orang puasa itu kan pasti mampu lah, karena lambung kosong itu lebih harum dari minyak yang paling harum, misik gitu. Tapi ingat, di sana indallah, di sisi Allah. Nah, jadi kalau sebelahnya temennya tetap bau. Jadi ini harus dipahami bahwa hadis ini bukan untuk menghindarkan diri dari kumur-kumur ataupun gosok gigi.
dengan pikiran semakin mampu semakin harum di sisi Allah. Tidak begitu, karena Nabi juga selama Ramadan tetap melakukan tradisi gosok gigi juga iya, kumur juga iya. Hanya memang Nabi sarankan di siang hari bulan puasa sebaiknya tidak kumur. Nah, sekalipun ini kayaknya banyak orang kantoran itu sebentar-sebentar 5 menit kumur dan berwudu. Bukan menjaga kesucian diri, tapi menjaga stabilitas kesegaran tubuh, itu yang paling banyak. Apalagi kalau kumurnya pakai aqua, Pak. Masuk 1 gelas tapi keluar separuh. Nah, itu namanya curi-curi kesempatan dalam kesempitan. Ya. Tak jamin kita ada sesuatu yang masuk. Sekalipun dalam puasa ini sebenarnya tidak serigid itu. Ya. Karena yang dimaksud dengan hal membatalkan puasa itu memasukkan sengaja. Nek ora sengaja ora apa-apa. Makanya orang kumur-kumur itu harapannya yang nggak sengaja masuk itu banyak gitu. Ya kalau itu ya niat juga itu, niat juga. Nah, kembali kepada hadis tadi Bapak Ibu, bahwa perubahan aroma mulut itu lebih harum di sisi Allah, bukan kemudian kita biarkan bau kan gitu. Tetapi kita berusaha untuk bersih, sekalipun sebersih apapun, karena lambung kosong biasanya aromanya tidak sedap. Makna hadis itu adalah untuk apresiasi orang yang berpuasa, sekalipun bau, karena dia melakukan itu hanya karena Allah, maka di sisi Allah lebih harum. Saya selalu menganalogkan dengan orang yang bekerja di sedot WC. Ya mungkin baunya nggak jauh-jauh dari itu, tapi demi menafkahi keluarga, maka itu di sisi Allah lebih harum daripada penjual minyak wangi tapi campurannya oke. Walaupun dolanannya minyak wangi tapi banyak tipuan, itu tidak lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang kerjanya di comberan tapi semangatnya adalah untuk menafkahi keluarga. Sebagaimana orang puasa, dia sanggup berlapar, berdahaga, tidak lain hanya menjalankan perintah Allah. Ya sudah, maka itu masih lebih harum. Toh diikuti dengan hal-hal lain, menahan diri, tidak banyak ngomong yang tidak manfaat, apalagi bermaksiat, maka itu jauh lebih harum mulutnya di sisi Allah daripada minyak kasturi yang terkenal sangat harum. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ketiga ini yang populer juga, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka masjid-masjid siang hari itu full untuk orang tidur. Kalau ditanya di mana temanmu, masih ibadah Pak. Jadi tidurnya orang puasa ibadah. Tapi ada yang salah paham seolah-olah ya tidurnya itu yang punya nilai ibadah, padahal bukan tidurnya, tapi tidur yang melekat kepada orang yang berpuasa. Jadi bukan sekedar tidur di siang hari di bulan Ramadan. Makanya tidurnya orang yang puasa. Orang yang puasa ini mau jongkok, mau nyopir, mau jalan-jalan, mau apa saja, tetap posisinya sedang ibadah. Oleh karena itu, cara memahami hadis ini, yang sebenarnya hadis ini adanya di Hilyatul Aulia, kitab sucinya orang-orang sufi sebenarnya. Jadi Hilyatul Aulia karya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dari segi kualitas hadis ya nggak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya, tapi sangat populer. Nah Bapak Ibu, maka cara memandang hadis ini seharusnya bukan kemudian puasa yang sudah kita laksanakan itu kita ingin tambahkan plus dengan banyak tidur. Karena tidak akan tambah plus, karena melekat pada puasanya tadi. Ya kalau ingin plus ya poso tapi ya bantu orang, ya puasa tapi ya bekerja lebih baik lagi, berkarya lebih baik lagi.
maka dia dapat nilai plus. Nah, kalau isinya tidur ya sama saja sebenarnya, hanya mau membalik jadwal, karena kita tidak makan itu kan selama jam 4.30 sampai nanti jam berapa ya, sekitar hampir jam 6 ya, itu berarti sekitar 13,5 jam. Biasanya juga begitu, kita tidak makan sepanjang itu, karena biasanya makan malam itu ya dilakukan sore hari, malah jam-jam 5 jam 6. Nanti baru sarapan pagi jam 7. Tidak jauh beda sebenarnya, hanya pindah. Makanya pindah jadwal, karena setelah itu mereka tidur sama, dibalik di bulan Ramadan tidurnya di siang hari. Gitu ya, jadi itu. Nah, supaya tidak kebablas memahami ini, kemudian memperbanyak tidur, walaupun itu ya boleh, tidak ada masalah. Bahkan jangan-jangan dengan tidurnya itu lebih banyak ganjarannya daripada dosanya, karena biasanya kalau bangun raiso meneng suka ngerasani, itu lebih baik tidur malah ya. Kalau nggak tidur ternyata keluyuran nggak jelas, maka tidur menjadi lebih baik. Itu naumus shaim ibadah. Hadis yang ketiga, sumu tasihu, kata Rasulullah, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini sebenarnya penggalan dari hadis yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadisnya juga agak sampai derajat sahih sebenarnya. Hadis ini bagian penggalan dari safiru tagnu, bepergianlah maka kamu akan berkecukupan. Safarlah maka kamu akan berkecukupan. Ugzu tagnamu, berperanglah maka kamu dapat harta rampasan. Lalu di akhir, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu dapat sehat. Nah, maksud saya ini juga bisa disalahartikan seolah-olah tujuan puasa itu sehat. Tidak. Puasa tetap kembali kepada ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang sukses puasa di sini sampai turun 7 kilo itu hal biasa sebenarnya, 7 kilo, 5 kilo, walaupun ada juga yang enggak perlu kecewa, karena sasarannya bukan semata-mata fisik, tetapi lebih ke tadi apa namanya, la'allakum tattakunnya. Sementara sehat ini menjadi efek samping. Sama dengan kalau orang berperang itu kan tujuannya bukan mencari harta rampasan, tapi yang berhak mendapatkan harta rampasan saat menang ya yang ikut perang. Yang nggak ikut perang dapat itu kan ya. Sama dengan orang yang melakukan perjalanan, bukan berkecukupan kalau dia tidak bekerja, karena makna dibalik itu bepergianlah itu artinya disuruh mencari nafkah kemanapun bisa kamu cari. Waktu itu di Quran juga jelas, huwallazi ja'alakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Allah yang jadikan hamparan bumi ini, telusurilah sudut-sudutnya dan makanlah rizki yang bisa kamu dapat dari proses penelusuran di muka bumi ini. Maka sebenarnya bepergiannya tadi itu bukan gelandang, tapi bepergian mencari nafkah gitu. Maka pulang akan mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Jadi itu dampaknya, kecukupannya itu. Tapi kalau dia hanya pergi tapi tidak mencari nafkah, ya dampaknya tidak ada. Katanya suruh bepergian biar berkecukupan. Saya sudah pergi kemana-mana malah hutangnya banyak. Karena ternyata untuk pergi ke sana nyileh, nyala nyileh. Akhirnya hutangnya tambah banyak tapi tidak berkecukupan. Tapi orang yang semangat mencari pekerjaan apapun dikerjakan, di sana dikerjakan, di sana kerjakan, insya Allah rezekinya akan hadir dan mencukupi. Nah itu. Nah kemudian hadis yang terakhir, hadis ini ada di Sahih Bukhari juga sahih kualitasnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup,
setan-setan dibelenggu. Yang sering jadi gojekan itu, Ustadz, yang namanya setan kan sudah dibelenggu di Ramadan. Ini di Ramadan kan masih ada yang jahat ya. Gitu. Pertanyaan itu menggoda juga. Apakah ada yang lolos dari genggaman Tuhan gitu jadi ya katanya. Nah, ayat ini menggunakan redaksi pasif, dibuka, ditutup, dan dibelenggu. Itu artinya ada yang aktif melakukan. Lah siapa itu ya? Orang yang berpuasa itu sendiri. Pintu surga akan dibuka kalau orang-orang yang berpuasa itu banyak melakukan kebaikan, sehingga otomatis pintu-pintu kebaikan ini tidak pernah lengang, terus ngantri yang masuk. Sebaliknya yang biasanya melakukan keburukan di Ramadan ini berhenti gitu. Sing biasanya ngerasani leren, biasanya ngerumpi leren, yang melakukan kemaksiatan leren. Nah, itu makanya pintu neraka ditutup. Sekaligus dirinya ketika akan melakukan keburukan atas godaan setan, dia tidak mempan karena sudah tidur. Terbelenggulah setan untuk menggoda manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, letak siapa yang aktif membuka, menutup, dan membelenggu setan ini ya orang-orang yang berpuasa itu sendiri. Sehingga kalau masih ada yang jahat, itu karena yang jahat tidak membelenggu setannya. Bukan ada setan yang terlepas dari jeratan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah beberapa hadis yang mungkin jadi renungan kita. Mudah-mudahan kita bisa mereproduksi kembali pemahaman terhadap hadis-hadis tadi yang lebih positif, sehingga menggerakkan kita beramal di Ramadan menjadi lebih baik.